Di saat banyak orang masih percaya ekonomi kita baik-baik saja, ada satu sinyal yang diam-diam berbicara lebih jujur daripada pidato pejabat manapun. Bukan grafik pertumbuhan, bukan klaim optimisme, tapi angka penerimaan negara yang justru turun di tengah narasi bahwa semuanya terkendali, karena ketika negara mulai kesulitan mengumpulkan pajak, itu bukan sekedar soal administrasi, itu alarm paling jujur tentang denyut ekonomi yang sebenarnya. Dan hari ini, gue mau ngajak lo, kita, dan kalian semua melihat data yang jarang dibahas secara jujur, bukan buat menakut-nakuti, tapi buat memahami. Karena memahami lebih penting daripada berpura-pura tenang di tengah badai yang mulai terasa dari sekarang. Kalau kita tarik garis ke belakang, kita bisa melihat satu pola yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Setiap kali pendapatan negara mengalami kontraksi, setiap kali penerimaan pajak turun dibanding tahun sebelumnya, hampir selalu itu terjadi di masa-masa ekonomi sedang sakit. 2009 ketika dunia dihantam resesi global, 2020 saat pandemi memukul semua sektor, dan sekarang, di tahun 2025, meskipun secara definisi teknis kita belum resmi masuk jurang resesi, kenyataannya, angka-angka bicara dengan bahasa yang sama. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Hanya saja kali ini masalahnya lebih rumit, karena yang sakit bukan cuma permintaan dan penawaran, tapi juga kepercayaan terhadap cara negara mengelola dan membaca situasi. Pendapatan negara tahun ini tercatat lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, sebuah kejadian yang jarang terjadi dan selalu membawa cerita besar di baliknya. Karena pendapatan negara bukan angka yang jatuh begitu saja, ia mencerminkan aktivitas ekonomi nyata, transaksi, konsumsi, produksi, laba perusahaan, gaji pekerja, semua bermuara di sana. Ketika ia turun, itu artinya ada sesuatu yang macet di mesin besar bernama ekonomi nasional. Dan yang paling sensitif terhadap semua ini adalah pajak, terutama pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, dua sumber utama yang bergerak seiring dengan denyut kehidupan ekonomi sehari-hari. Masalahnya bukan hanya soal penurunan, tapi soal jarak yang terlalu jauh antara rencana dan kenyataan. Karena ketika anggaran pendapatan dan belanja negara disusun, target penerimaan sudah ditetapkan berdasarkan asumsi ekonomi yang katanya realistis. Namun ketika realisasi akhirnya muncul, jaraknya bukan lagi soal meleset sedikit, tapi soal jurang yang menganga. Pendapatan negara hanya mencapai sekitar 91% dari target. Penerimaan perpajakan bahkan lebih rendah lagi, hanya sekitar 89%. Dan penerimaan pajak murni lebih dalam lagi, tidak sampai 88% dari yang direncanakan. Ini bukan kesalahan kecil, ini bukan deviasi teknis, ini kegagalan membaca realitas. Kalau lo, gue, atau kita semua bikin rencana keuangan pribadi lalu meleset 1/4 dari target pendapatan, apa yang kita sebut itu kalau bukan krisis perencanaan? Tapi anehnya, ketika negara mengalaminya, seringkali yang terdengar justru narasi penenang, bahwa semua baik-baik saja, bahwa ini cuma soal sistem, soal transisi teknologi, soal faktor administrasi seperti sistem baru yang belum mulus, yang sering disebut korteks itu. Seolah-olah masalahnya hanya teknis, bukan struktural. Padahal kalau kita jujur membaca angka, ini bukan sekadar soal sistem, ini soal ekonomi yang melambat, daya beli yang melemah, dan sektor usaha yang mulai berhitung lebih keras untuk bertahan. Mari kita bicara rasio, karena di dunia fiskal, rasio sering lebih jujur daripada angka absolut. Pendapatan negara kita dibandingkan dengan produk domestik bruto hanya sekitar 11% lebih sedikit. Angka terendah sepanjang lebih dari 2 dekade terakhir kecuali saat pandemi. Padahal banyak negara dengan level utang tinggi justru punya rasio pendapatan negara terhadap ekonomi yang jauh lebih besar, mendekati 20%. Artinya, mereka punya ruang napas fiskal yang lebih panjang. Sementara kita berjalan dengan napas pendek, sedikit saja terpleset, kita langsung terengah. Rasio perpajakan kita pun bercerita hal yang sama, turun ke kisaran 9%. Bahkan rasio pajak murni hanya sekitar 8% dari produk domestik bruto. Ini level yang sangat rendah untuk negara yang ingin naik kelas. Karena negara yang kuat bukan cuma yang ekonominya besar, tapi yang mampu mengonversi aktivitas ekonomi menjadi penerimaan yang adil dan efektif. Dan ketika rasio ini turun, itu bisa berarti dua hal. Ekonomi memang lesu, atau kebijakan perpajakan tidak bekerja dengan optimal. Dan seringkali jawabannya bukan salah satu, tapi kombinasi keduanya. Yang bikin situasi ini makin menggelisahkan adalah kontraksi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang seharusnya menjadi tulang punggung penerimaan. Pajak penghasilan mengalami penurunan tajam dibanding tahun sebelumnya, salah satu yang terdalam di luar masa pandemi. Sementara pajak pertambahan nilai juga ikut melemah, padahal secara resmi pertumbuhan ekonomi masih diklaim berada di atas 5%. Di titik inilah logika mulai goyah. Karena kalau ekonomi benar-benar tumbuh sehat, harusnya konsumsi meningkat, transaksi naik, laba perusahaan membaik, dan pajak ikut mengalir lebih deras. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini memunculkan pertanyaan besar yang tidak bisa lagi dihindari. Apakah pertumbuhan yang kita banggakan itu benar-benar mencerminkan realitas di lapangan, atau hanya cantik di atas kertas? Gue tahu,
Pertanyaan seperti ini sering dianggap terlalu kritis, terlalu pesimistis, bahkan ada yang bilang cuma bikin takut. Tapi kalau kita berhenti bertanya justru di saat tanda-tanda aneh mulai muncul, itu bukan optimisme, itu kecerobohan kolektif. Karena ekonomi bukan soal perasaan, tapi soal kesiapan menghadapi kenyataan. Dan kenyataan hari ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan penerimaan negara sedang retak, sesuatu yang jarang terjadi kalau sistem berjalan normal. Sebagian orang mencoba menjelaskan ini dengan faktor sistem baru, dengan transisi teknologi di perpajakan yang belum mulus, dengan data yang masih akan dikoreksi, dan memang benar bahwa dalam jangka pendek selalu ada noise administratif. Tapi ketika selisihnya mencapai puluhan bahkan ratusan triliun, kita tidak bisa lagi menyebut ini sekadar gangguan teknis. Ini sudah menyentuh wilayah struktural. Apalagi ketika kontraksi terjadi bersamaan di pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bahkan cukai mulai melemah. Sebuah kombinasi yang jarang muncul kecuali di masa tekanan ekonomi serius. Cukai, yang sebagian besar berasal dari rokok dan minuman beralkohol, selama ini relatif stabil bahkan di masa sulit. Tapi kini pun mulai menunjukkan penurunan. Dan ini bukan cuma soal peredaran barang ilegal. Ini juga cerminan daya beli masyarakat yang melemah. Karena ketika harga barang legal naik terus, sementara pendapatan stagnan, orang beralih ke produk murah atau ilegal. Dan disitulah negara kehilangan dua kali. Kehilangan penerimaan dan kehilangan kontrol. Di sisi lain, pajak perdagangan internasional masih tumbuh tipis. Tapi kita tidak bisa terlalu berharap banyak dari sana. Karena geopolitik global makin tidak ramah. Perang dagang, tarif baru, ketegangan antar negara besar, semua itu membuat ekspor dan impor bergerak dengan penuh ketidakpastian. Jadi sumber ini tidak bisa diandalkan sebagai penopang utama di masa depan. Satu-satunya yang tampak sedikit menenangkan adalah penerimaan negara bukan pajak yang masih mampu melampaui target. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, itu pun bukan karena ekonomi tiba-tiba membaik, melainkan karena faktor administratif dan pergeseran pencatatan, termasuk perubahan alur setoran dari badan usaha milik negara yang kini sebagian dialihkan ke lembaga pengelola investasi negara, sehingga angka di kas negara tampak lebih kecil, bukan karena kinerja anjlok, tapi karena mekanisme berubah. Dan ini penting dipahami supaya kita tidak terjebak optimisme palsu. Masalah utamanya tetap sama. Inti dari semua ini adalah penerimaan berbasis aktivitas ekonomi real sedang melemah. Dan ini terjadi di saat belanja negara terus didorong untuk mengejar berbagai agenda besar. Dari pembangunan infrastruktur, program sosial, sampai ambisi transformasi ekonomi, yang semuanya membutuhkan satu hal yang sama, uang. Dan ketika uang tidak datang sesuai rencana, negara punya dua pilihan klasik, memotong belanja atau menambah utang. Dan kita tahu, dalam praktik politik, memotong belanja sering jauh lebih sulit daripada menambah utang. Disinilah kekhawatiran terbesar mulai muncul, bukan hanya soal angka 2025, tapi soal 2026 dan seterusnya, karena anggaran tahun depan disusun berdasarkan asumsi bahwa tahun ini hanya sedikit meleset, padahal realisasinya jauh lebih buruk. Artinya, target tahun depan otomatis menjadi lebih ambisius, lebih berat, dan kalau tidak dikoreksi dari sekarang, kita sedang membangun istana fiskal di atas fondasi yang rapuh. Kalau kita jujur, pola penyusunan anggaran kita masih sering terbalik. Target pendapatan ditetapkan dulu, lalu belanja disesuaikan agar tampak seimbang, bukan sebaliknya. Membaca realitas dulu, baru menentukan kapasitas belanja. Ini membuat setiap kali realisasi pendapatan meleset jauh, negara terpaksa melakukan penyesuaian darurat, memotong program, menunda proyek, atau mencari sumber pembiayaan tambahan. Dan semua itu punya dampak langsung ke masyarakat. Dari berkurangnya subsidi, terbatasnya insentif usaha, sampai menyempitnya ruang perlindungan sosial. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah soal disiplin fiskal, karena ketika defisit yang direncanakan selalu lebih kecil dari defisit yang akhirnya terjadi, lama-lama pasar dan investor mulai membaca satu sinyal yang tidak sehat, bahwa perencanaan fiskal kita terlalu optimistis, bahkan cenderung mengabaikan risiko. Dan di dunia keuangan, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya sering lebih mahal daripada angka di neraca. Gue tidak bilang situasi ini kiamat ekonomi, tidak juga mau menebar kepanikan. Tapi gue juga tidak mau ikut dalam paduan suara yang mengatakan semuanya baik-baik saja, padahal indikator penting menunjukkan sebaliknya. Karena justru di saat seperti inilah kita perlu jujur. Jujur bahwa ekonomi sedang melambat, jujur bahwa penerimaan negara tidak sekuat narasi resmi, dan jujur bahwa kebijakan ke depan harus lebih realistis, bukan lebih ambisius tanpa dasar. Kalau pemerintah berani membaca ulang anggaran tahun depan dengan kacamata realitas, menyesuaikan target pendapatan secara rasional, dan merancang belanja yang lebih fokus pada penguatan daya beli dan produktivitas, bukan sekadar proyek besar yang efeknya jangka panjang, masih ada ruang untuk memperbaiki arah. Tapi kalau yang terjadi justru sebaliknya, mempertahankan target tinggi demi citra optimisme, maka risiko yang kita hadapi bukan hanya defisit yang melebar, tapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi itu sendiri.
Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan sederhana. Apakah kita mau jujur pada angka, atau kita mau nyaman dengan narasi? Karena angka tidak peduli pada pidato, tidak peduli pada slogan, tidak peduli pada optimisme buatan. Angka hanya merekam apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan hari ini, angka itu sedang memberi pesan yang tidak enak didengar, tapi sangat perlu kita dengar, bahwa ekonomi kita sedang butuh perhatian serius, bukan sekadar retorika penenang. Dan mungkin inilah momen yang tepat buat kita semua, bukan cuma pembuat kebijakan, tapi juga masyarakat, untuk lebih dewasa melihat kondisi ekonomi, tidak gampang terbuai oleh klaim pertumbuhan, tapi juga tidak tenggelam dalam pesimisme. Karena sikap paling sehat di tengah ketidakpastian adalah kewaspadaan yang rasional, kesiapan untuk beradaptasi, dan keberanian untuk menuntut kebijakan yang lebih jujur dan berpihak pada realitas, bukan pada ilusi. Kalau lo dengar sampai titik ini, satu hal yang ingin gue sampaikan sebagai penutup, ekonomi bukan sesuatu yang jauh di sana, bukan cuma urusan menteri dan pejabat. Ekonomi adalah cerita tentang hidup kita sehari-hari, tentang harga di pasar, tentang peluang kerja, tentang usaha kecil yang bertahan atau tumbang. Dan ketika negara mulai kesulitan menarik pajak, itu bukan sekadar angka di laporan, itu refleksi dari semua perjuangan kecil yang sedang terjadi di lapangan. Semoga ke depan kita tidak hanya diajak untuk percaya bahwa semuanya baik-baik saja, tapi juga diajak untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena dari pemahaman itulah lahir sikap yang lebih dewasa, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan yang tidak selalu mudah. Dan kalau menurut lo obrolan seperti ini penting, jangan ragu buat bagikan ke orang lain. Karena semakin banyak yang paham, semakin kecil kemungkinan kita semua terjebak dalam ilusi bersama. Dan kalau lo merasa narasi seperti ini membantu lo melihat ekonomi dengan cara yang lebih jernih, dukung terus dengan like, share, dan subscribe. Bukan buat gue, tapi buat ruang diskusi yang lebih jujur dan lebih sehat tentang masa depan kita bersama.